Jadi kira-kira judul kajian kita malam ini, kalau ingin masuk surga dengan ucapan selamat dari malaikat, maka kita jadikanlah akhlak kita akhlakul karimah, garis miring akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Adnen, masuk ke dalamnya orang-orang saleh yang berakhlak mulia. Dari bapak-bapak mereka, pasangan hidup mereka, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Setelah mereka tinggal di dalam surga Adnen itu, malaikat masuk ke setiap pintunya. Lantas malaikat itu mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamatlah engkau wahai keluarga besar yang masuk surga ini. Bersenang-senanglah engkau di dalam. Engkau mendapatkan ini karena akhlakmu mulia dan engkau sabar menerima segala musibah yang didatangkan Allah selama engkau hidup. Jadi tak seorang yo kurang aja masuk surga. Jadi orang yang kaisi surga itu adalah orang yang sabar dan berakhlak baik. Bentuknya selingkuh, nan kurit kudi, nan merah sago, nan baik budi, nan indah wasto. Jadi kira-kira judul kajian kita malam ini, kalau ingin masuk surga dengan ucapan selamat dari malaikat, maka kita jadikanlah akhlak kita
akhlaqul karimah garis miring akhlaqul mahmudah, akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap nagari bara dapat bantuan dari pusat. Cik wali negari berapa Pak Wali? 1 miliar. DPT 1 miliar tu boleh hati-hati anak muda jadi wali kau. Lah banyak wali negari masuk tansi. Nyuambil PT itu untuk untuk negari. Ada yang cak akhlak orang itu. Tidak. Iya. Sedangkan kita disuruh ada Allah mendoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar diberi aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang baik serta halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang Engkau terima. Kaum muslimin, kalau kita kama kabai bapak ibu, anakku na muda-muda, kita akan mencari bantu awak dalam camin. Iya kan? Dicari bantu awak dalam camin, tu akan awak kabai. Saat itu bacalah doa mengenai akhlak. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan bentukku baik, dan jadikan pula akhlakku baik. Jangan lupa baca itu tiap bakaco. Ya kan? Jam itu saya baca doa tu, lain terangkan dia bodoh. Supaya bantu awak narancak tu dihiasi jo akhlak nan mulia. Ya kan? Bantu gagah awak cantik, ya kan? Tapi akhlak buruk. Ibu, bapak, akhlak saya nak ditiru Ustaz. Akhlak Rasul Jonabina itu baik, Pak Ustaz. Nabi itu kan dibimbing oleh Allah. Sedangkan awak hidup di dunia ko antara bisikan malaikat jo bisikan iblis. Sedangkan Nabi tidak mempan bisikan iblis kepadanya. Bagi awak kemeniru akhlak Nabi. Bercerita bocian jalan lola. Ada namanya panglima perang di Irak, Damaskus. Nama beliau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Terjadilah perang dengan orang kafir, dengan tentara salib yang dipimpin oleh negara Inggris. Panglimanya bernama Panglima Richard. Ya kan? Jadi di dalam peperangan itu, anak buah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyuagi hujung panah koracun tanpa melapor kepada komandannya. Maka dia bidiklah Panglima Richard tadi, tapi karena dilihatnya sebentar tubuhnya menghijau dan napasnya sesak karena pengaruh racun. Dibawa ke rumah sakit, lah sapakan di rumah sakit, ndak ada surat. Datanglah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ke rumah sakit itu. Katanya kepada kepala rumah sakit, benarkah di sini Panglima Richard dirawat? Iya, dia kena anak panah beracun. Bagaimana? Belum ada surat. Anggapnya lah cici, Pak. Ambo dengan pengobatan alternatif, dia dek Tuhan ambo kepandaian. Insya Allah kepandaian kalau banyak ambo cobaan diizinkan de Allah
bisa racun itu keluar dan dia disembuhkan Allah kembali. Boleh ambo merawatnya. Orang masih kau tak tahu dah Sultan Salahuddin Anda siapa? Ambo musuhnya apa? Inyo panglima perang kafir, saya panglima perang Islam. Bagaimana kami akan percaya bahwa Anda akan mengobati musuh? Mungkin saja nanti Anda membunuhnya. Iya. Nah, dibuat sore ditekan antena hitam di antena putih. Kok tak jadi apa-apa? Kok masuk ambo kata sifat. Ambo ikhlas mencoba mau ini. Jadi dokter ini antara percaya tidak percaya. Kalau dia sadar, Wiko nampak wajah Anda di nyoba. Ambo pakai topeng. Karena ada topeng di orang Maliang ini sama jo wajah bentuknya. Tapi dia topeng sama jo kulit orang. Hanya rawat taruhnya Salahuddin itu salat tahajud, salat doa, salat hajat didoakannya. Ya Allah, Panglima Richard musuh saya ini, dia kena korban ketidakadilan dari anak buah saya. Anak buah saya itu sudah saya beri tindakan disiplin, diturunkan pangkatnya. Dan kemudian dia tidak boleh berperang selama 10 tahun. Dia berdoa terus kepada Allah, sembuh Panglima Richard tuh. Sehatnya balik. Dia Panglima perang namanya Bapak. Itulah sehat tuh bersemangatnya. Nyo taruh ke kompinya, nyo imbau anak buah. Mari kita ke Irak, Damaskus. Kita cancang Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bulu-bulunya dah kita tinggal. Adanya yang di tentara. Dalam perjalanan bertemu orang. Kama Panglima Ambo kemencancang tubuh Salahuddin Al-Ayyubi. Panglima, kembalilah Panglima ke rumah sakit dulu sebelum Panglima pergi ke sana. Tanyakan ke orang rumah sakit siapa yang mengobat penyakit Anda aja. Alainu nak zatinya balik dia ke rumah sakit. Tanya, benarkah Salahuddin Al-Ayyubi yang mengobati saya? Yo, bicara orang rumah sakit. Langsung tulangnya lunglai dan dia menang. Tak masuk akalnya lo musuh ke maupun. Nyopai jo ke tempat Salahuddin itu, tapi tak untuk parang lah. Ya kan? Dia tertunduk di sana minta maaf. Sudah sembuh Panglima Richard Alat. Terima kasih. Saya tak menyangka akhlak orang Islam seperti ini. Aju itu akhlak orang Islam itu agaknya. Iku ada orang Islam kerajo ke sawah ke ladang ya. Ama kami aja tanah orang tu. Bapalawe aja tanah awak. Ada tak ditanya kau sebetul? Kalau ada mati selesai. Dapat tanah orang tu tak semeter. Bara dapat menanam tanaman sinannya. Bara hasilnya. Tanah tu nyo jujuan dia Allah kawat nanti sampai ke bawah. Sakati diam saya menjujuan tanah patah liat. Jadi masih banyak di kampung-kampung, lebih-lebih di kampung di Baso, akhlak orang mentah elok. Jalan umumnya pada apa? Ini macam kak orang sholat. Jalan kolah ada sebelum mulai dulu. Hanya pada tu. Jalan umum di pagar. Orang yang beragama Islam masih banyak akhlaknya rusak. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin dengan ramah tamah? Sudahnya jamu makan minum. Saya sangat tahu Panglima Richard. Anda sangat bernafsu membunuh saya.
Karena saya komandonya umat Islam. Sekarang karena Anda telah sembuh, mari kita duel one by one. Tidak melibatkan tentara ini. Kok capek engkau ambo mati. Kok ambo lihat engkau meninggal. Lihat mau Salahuddin. Lihat maunya. Lihat maunya. Banyak saya ibu jawablah. Orang nalah mau be awak hampir mati karena racun lain. Padahal itu musuh kata awak. Kalau yang mau jawab melawan balik, tandanya kita yang tidak beres. Jadi hati manusia ini dibolak balik oleh Allah. Salahuddin, maafkan saya. Maafkan saya Salahuddin. Kita bersahabat. Walaupun saya tidak masuk agama. Aja itulah kalau orang berakhlak baik, musuh berubah jadi kawan. Di sini pentingnya akhlak ini. Itulah pantun beliau tadi. Realisasikan jadi baca saya. Orang awak kan banyak pandai babi patah, tapi nyetuka. Kalau basuh datuk-datuk nanelok tu pak, ayah jani saya nyelandai jalan raya titisan batu, bertamu jadi jangan pandai, paham banyak menjadi satu. Iya kan? Anak kanyoboe menurui alu aja patui. Akhirnya banyak datuk nyoba lihat pemetaan nama orang kena patui kerja alu. Mencari-cari, aku bisa lihat alu macam. Ini orang tidak berakhlak baik. Nah, ada adik Panglima Richard Kogadi, namanya Putri Irine. Iya kan? Aja ceknya kabang, elok akhlak orang Islam tu ya Allah. Aturannya abang kanyo bunuh, setelah itu abang tak badai oleh. Karena panah beracun, tapi udah nyobek, abang nyobek, bang, ambo masuk Islam ya bang. Dan sekaligus saya akan masuk pesantren yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Silakan, silakan kamu masuk Islam, abang lelaki. Pindah hanya dari Inggris ke Irak. Dulu Irak itu namanya Babilonia. Tidak durian gadang lah. Purponya Putri Irine itu untak minyak. Baik itu dia ngean langsung jalan. Aduh untak tadu dia ngean baku. Sebentar dia sudah menyerap pelajaran-pelajaran agama Islam. Dan dia sudah pandai ilmu qawaid, hadis, mustalah hadis, tafsir, ilmu tafsir, mantiq, balaghah. Yang kuasai. ADC Induk Panglima Richard. Jadi ada yang kairak telah ambo parentongan kini umurnya lah 9 balik. Dicari roman lah sadang dipandang tubuh lapatui inyo bajunjuangan tanyuan kainyo kalau inyo ada pilihan sesuai with buku sempur betul kajanjang kita jadi setilihannya karena nak memakai inyo itu nak ibu tiru ya kan ada anak pilihannya lain agamonyo ya kan lain salat restu salat. Tak katuju di denang kalaki kau tu tu. Nyonya nang kau laki nak ikut tu. Banyak orang gini. Kalau kamu tidak patuh kepada saya, kamu akan nikah dengan pacarmu. Bapak tah batu malah gitu. Bapuntui rotan malah awak. Bapuku ayam batino putih gagak dan hitam. Babaliak dan kabar indua dan tak ada izin kau tu. Itu ragai karya hati tu. Ambo limo anak ambo nak do mencari minat tu.
Lanjut awal saya. Alhamdulillah Allah menolong pula anakmu panusi berubah. Ada kecil laki-laki itu ya bukan hati karena ya ini semua yang lah iya. Siapa kayak kedua-duanya bilang tua bodoh pak suami anak bona polisi anak bona kadang polisi dan nomor bonsu nomor 5 pak polisi di tengah 3 laki-laki. Ndak seorangnya bilang tua bodoh dan parokok gadang nanti man. Tapi anak bona laki-laki parokok ketiganya. Aminan Tuhan tak? Atau ada orang mencari itu? Tiba paling mari cari Irak dia, yo bang. Ama jawab Bapak Hasan, kamu ini kan udah besar, udah gede. Jadi amak lah ingin berminantu. Kalau engkau ada pilihan, orang tua kita tidak akan melarang. Tapi kalau engkau tidak ada pilihan, orang tua kita akan mencarikan jodoh. Itu sekecil putri ini. Itu bahasa tubuh namanya. Nyomalu kami cek, coba nyopadu, padusi, nyobain sebabisi kau dah, kau cari orang zawali itu, dah orang padusi. Dah, balik kena hati kesalahan. Kasihannya kan nanti ke Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Kenapa dia tertarik? Bukan karena kaya, bukan karena bangsawan, karena Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai akhlak yang mulia, yang karina. Jadi nyolamarlah Sultan Salahuddin ko di Panglima Richard untuk sumandonyo setelah dia laporkan kepada orang tuanya. Nyolamar jo bahasa Inggris, bahasa Inggris penentara pediden dipindah ke bahasa Batu Tanyon. Anak kecil Panglima Richard ko malamar Salahuddin untuk laki adianya. Badan tuan badia dalam kabun didake durang sikunganti. Karena laruso panjang bulu badia dan dua satuangan. Sungguh baraga sampai alun bania iyo dalam hati. Sajak di bulan nan lalu kini lah baru aku sampaikan. Salahuddin, adikku putri Irine muridmu jatuh hati kepadamu. Mau tak kamu mendampingi adik saya menjadi istrimu? Ya kan? Kece Sultan Salahuddin coba suara, ya kan? Tidak ada beda mo, ya kan? Baba sominamyo si kiki tabang marau. Engkau di rantiang batang durian, manangi burung patah sayo, mencari bunga balarangan. Jo sindiran juga tuh. Indah balarangan bunga pada Salahuddin. Malah hatiku jatuh hati kepadamu. Terimalah ini. Cik Sultan Salahuddin ditabang batang cumangko, diawah dengan baliwang, basi datang dari apa? Kapak panabang patah tigo. Asa karakok dahulunya dek julai gagang menuju junjung niat nak jadi Syria mana cinta lalabo kacara kau. Kalau orang Minang pasti paham betul betul. Tapi kalau siang kampanye memang itu jadi Syria mana itu dari asalnya dari karakok. Kalau dia junjung jadi Syria pada masa cinta kacarano. Baru itu batamu jo Minang, batamu jo Gambia, batamu jo Sada. Kalau lah batamu Syria, Minang, Gambia, Sada, kunyawa sirah atau putih? Sirah.
Nggak perlu pakai lipstick. Jo gigi sirah. Anikahlah putri Irene Kojo Sultan Salahuddin. Dampaknya apa? Inggris menjadi beragama Islam dengan usia yang cukup lama, 1000 tahun. Jadi di Inggris itu pernah bercokol Islam 1000 tahun. Sudah tuh hilang Islam balik. Kini mulai balik. Ada di kota London itu Pak, itu kejadian kini itu dilarang oleh pemerintah kafir, kau tidak boleh pakai masjid itu lah. Dilarang azan segala macam, lalu tinggal di umat Islam Pak. Tapi Presiden Inggris itu tiup Perdana Menterinya tiup lalu ke masjid itu terangkan orang azan. Dia jadi ke dalam kurang ladon. Ya kan? Akhirnya diberi kelonggaran pegawai-pegawainya untuk pakai jilbab. Lah mulai dapat hidayah. Kan dia tidak boleh orang bersih berjilbab saja mendengar suara azan di masjid tinggal. Ya sini. Dan kembali telah mulai orang-orang barat itu sekarang masuk Islam. Ambo tanggal 22 Pak kapai ke Sydney. Dari tanggal 22 sampai tanggal 28 pisahnya lah keluar. Iya kan? Saya diundang ngaji, kemudian di hari pertama ikut Pak Gubernur dan Menteri Pariwisata. Mana? Meresmikan musaji orang Minang, nanasanya dari gereja, lalu tinggal di orang Kristen, di Bali di orang Islam, direhab jadi mes. Itu nang kali resmikan Dek Gubernur Sumatera Barat. Jadi akhlak nan baik itu dampaknya tidak tanggung-tanggung. Berada maunya Inggris Islam 1000 tahun merembes ke Spanyol. Kalau ibu pergi ke Spanyol, pasti bersobok di ibu sinan gereja bantu masjid. Sebab dulu masjid sinan hilang Islam, dikalahkan oleh Ratu Isabella dalam perang salib. Hilang Islam di sana, maka masjid dijadikan gereja. Akhirnya tawalid gereja jadi nyoba ganti-gantian Allah. Kalau kita tidak membenahi diri kita dan anak-anak kita di negara yang banyak beragama Islam ini, bisa-bisa Islam hilang di Indonesia. Mula mencari gejala itu Pak. Orang mati, tulak mencari kapan? Itu kerja orang siap. Kalau itu fardu kifayah, tak kerja orang siap kan? Api orang siap itu dijatuhi ke baru mulai pemilu mai di kubur. Bu, assalamualaikum ibu mendengar atau ibu yang pernah di pesantren Allah itu namanya. Kan banyak namanya 99 di antaranya apa disebut orang Allah ini? Khaliq. Apa itu Khaliq? Pencipta. Kalau Allah namanya manusia itu, tapi yang berkaitan dengan Khaliq tadi, apa nama manusia? Makhluk. Jangan ragu lo menjawab. Jawab saja. Ibu di pesantren pasti tahu. Khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan. Antara Khaliq dengan makhluk itu sama dua titik di hubungan dari satu garis. Jadi makhluk tadi kalau semakin mendekat kepada Khaliq, dekat dia, maka akan timbullah di tengah akhlak. Makhluk berhubungan dengan Khaliq, hasilnya akhlak. Orang Barat menyebut moral, tapi akhlak lebih tinggi dari moral. Kenapa begitu? Orang berakhlak pasti bermoral. Orang bermoral belum tentu berakhlak.
Kalau kita cari akhlak orang Spanyol tuh, ada namanya Miko Kamal. Dia ini pengacara ini. Jadi diundang orang dalam latihan kerja ke Spanyol. Nasibnya manusia akan pelumpuh. Tinggallah tasnya di tempat umum, tas keteba. Tapi piti banyak di dalam, sekitar 4 miliar. Korbannya ke bawah kemana tuh? Iya kan? Atau tuh camenya itu lah. Bertanya ke orang, kamu awak melapor ke polisi? Tidak ke polisi, lapor dari jalan itu. Tadi saya kata titipan pak, orang siko kalau mendapat A saja mendapat dia di jalan, di tempat ramai atau nyuagian ke tukang penitipan barang dapat. Bila di tempat penitipan tu siapa datang, ya kan, meminta, hanya minta. Saya punya ciri-ciri barang tu awak dari mana, apa tanda-tandanya. Lah lebih 3 jam tasnya tu hilang, baik ke penitipan barang, ya kan, nyagian orang. Orang awak tu. Kalau tak banyak tu piti orang dapat di jalan tak kabur aja bagian. Kan? Orang tu bermoral tapi tidak berakhlak. Kenapa tidak berakhlak? Dia tidak menyembah Allah. Akhlak yang tinggi itu dia perbudak dirinya untuk Allah. Walaupun secara lahiriah orang tua lo tidak mau ambil barang orang. Tapi dia tetap berdosa karena tidak mengabdi kepada Allah. Orang awak banyak yang mengabdi kepada Allah, tapi akhlaknya tidak berubah sampai ke pejabat. Iya pak, lamanya kalau pejabat kau dan korupsi. Bahwa bayinya dia kira nanti itu kalau aku mengambil pilihan kuat. Alias saya mencari dia kira minta maaf. Tapi kalau pejabat mengambil peti rakyat, di mana rakyat itu dia kira dicari nanti. Ya. Kalau di Tiongkok kan negara komunis, Pak. Kalau ada pejabatnya korupsi, potong kepala. Sebelum dipotong kepala itu, berjalan dulu ke tengah kota pakai rantai, disuruh orang rami mencari. Inilah dia pejabat yang korup, sebentar lagi kepalanya akan dipancung. Kalau orang Arab menciduk potong tangan, ahli Indonesia anehnya potong tahanan. Ini undang-undang di Indonesia, undang hukum sama jadi yang lawak. Apa yang jadi sarang lawak? Untuk hanya sarang begitu. Untuk mencari makanan. Sudah juga sarang tu, ini disudui seduduk. Lalu lagi tersangkui, lalu langau tersangkui. Tapi kalau lalu kumbang lah. Putih jangan lawak tu, jangan lawak tu jangan lawak. Lawak ke lain. Itu undang-undang hukum di negara awak. Sama macam nang lawak, nang ketek tersangkui, nang gadang lapik. Nah, jadi supaya ada perubahan apa bagi kia jelas yang kapak dia. Lain terangan apa dong? Sonsaro rakyatnya. Bertanya kau kapak boleh cek kapak lain. Rangi memakan darah awak, kapindiang memakan darah awak jo. Pi kapindiang dipicit wa amusu darahnya rangi tak. Lain tahu apa sebabnya? Jangan yang saya jawablah. Kalau bicara tahu tentang saya ya. Kalau rangi mengkodak musuh darahnya pak, dia minta kawan lu melalui kalimah Bahasanya itu saja dari stawadi, yo nak nyawi lah. Dan badannya kecil kenapa dia dah makannya seketiknya, dia tak kena pawi serupa udah. Agi darah udah seketik ya.
Hanya gigi orang sampai kali gigi pada tabang. Atau berdarahnya tak busuk, dia minta dulu. Kalau kapitiang pak, karena cok di polisi rotan di rumah papan, iya kan? Alasan tawa langsung saja gigi pak. Dah dia minta. Dicari itu dia lari ke dalam dia. Jadi orang-orang korupsi, kalau nak tobat coba, abang kapitiang pada kira dia. Hati-hati anak, jangan sampai wali negari kotor tanah masuk tansi identitas dia tu. Makanya ada kawan nombor sama kerja orang kayu tanam, hanya minta orang jadi wali negari setelah pensiun, masuk tansi. Maka pengabdian kita jadinya tidak punya nilai. Awak bukan diambil orang karena telah menghadapi beberapa birokrasi di kantor selama bekerja 30 tahun lebih. Itu percaya orang. Ya kan? Jadi apa yang rusak itu orang korupsi itu Ibu bapak yang terhormat, tadi ayat kita baca itu surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu petir. Bahasa orangnya di Minang patuh. Patuh itu dah asyang dewa di Minang. Pertama kalau patuh menggelegar, ada rasuaro dan ada rasu takwi. Aroknya hari dalam mau panen. Kalau patuh itu enggak, hari insya Allah hujan. Tapi awak capek. Karena ada orang yang disambar petir, tak kaju ya. Jadi patuh itu mendatangkan harapan dan kecemasan. Tapi kalau dipantun malin deman, jo mage manandin, itu jadi pantunnya. Guru patuh penubolin de pandan tajamu di Subarang. Walaupun 700 dicari de pacar batamu mangkosana. Jadi nyo sanangnya dah jube do batamu apa cara? Kenapa ada surat petir? Mengingatkan kita bahwa petir itu merupakan harapan dan juga peringatan. Manusia itu akan cemas. Lebih-lebih kalau patuh tunggal tak kaju orang. Nah, tapi bisa jadilah akan ada namanya oleh orang sekarang dan karena ada nama pindah mulamonya cendawan patuh atau tumbuh aja di tanah. Kalau hari patuh tumbuh cendawan namanya gini jamur itulah dicari bibitnya kan jamur. Cendawan itu kami dari gulai ayam. Dan cendawan patuh itu. Di dalam surat patuh tadi lampu baca ayatnya awak mulai mengaji jannatu adni yadkhulunaha. Ada nanti awak di sarugo itu sekeluarga masuk surga. Bapaknya, jodohnya bisa suami, bisa istri, anak, cucunya. Siapa orang yang bisa sekeluarga itu masuk surga? Dia mohon ke Allah, Pak, hendak sekeluarga. Ya Allah, jamaah nan pernah mengundang mengaji, ya Allah. Lainnya amalkan kaji itu masuk surga lainnya sadonya, ya Allah. Hendak keluarga sen, dan berdoa ke Allah. Jadi malaikat mengatakan kenapa orang sekeluarga bisa masuk surga. Bapaknya tadi berakhlak baik, anaknya berakhlak baik, minantunya berakhlak baik. Orang berakhlak baik pasti sabar. Dan sabar Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang sabar itu. Balasannya surga. Nyoba cuan salam dari malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar. Engkau mendapatkan tempat yang mulia ini karena kesabaranmu dalam hidup di dunia.
Mau ngaji ke Tanah Abang, Ustaz, kami di pasar kok ini dapat musibah. Barang yang dijual bisa dibagi, tapi orang kamang bali nggak ada. Ekonomi lesu. Utang untuk pembayar jalan kereta cepat saya bungonya Pak. Nggak tahu Pak. Kan ada kereta cepat di dari Jakarta ke Bandung. Itu bungonya saya 26 miliar sebulan. Yang jadi sasarannya macam-macam. Ya, atau ekonomi ini sampai. Jadi kita harus sabar menghadapi hal yang seperti ini dan langsung sabar itu berdoa kepada Allah. Sebab tahun 2024 itu insya Allah tahun yang mengembirakan Pak. Sebab lah sampai 100 tahun Islam dipersekusi di orang kafir seluruh dunia. Kalau sudah sampai 100 tahun akan dibangkitkan oleh Allah mujahid-mujahid baru di negara-negara yang banyak beragama Islam. Mudah-mudahan di Indonesia dia boleh nampak mujahid baru dan kebangkitan. Di bulan Pak. Alah. Alhamdulillah kalau indah itulah pakak na terima. Ya. Jadi kesabaran. Kama wa guru sabar Ustaz. Tentu dan paling utama jadi guru Nabi. Nabi itu sabarnya diberi gelar ulul azmi, orang yang bersangatan sabarnya. Boleh dibantah, boleh. Nabi itu dapat tiru dah waktu Ustaz. Dapat tiru dah. Kita tiru sesabar pagi. Ibu-ibu di Batu Tanjung aku ada tak menggulai pagi? Jual campur. Kadang-kadang dia udang, kadang-kadang dia ikan teri. Tapi hati-hati, abut tak nampak dalam paku. Paku itu tanaman dan paling sabar. Bahasa sabarnya. Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumput. Sejak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayur. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei Darussalam populer ketupat gulai paku, lontong piaman namanya sinar. Pada yang lama dicampur jariang serak-serakan udang bayang asamnya asam balimbiang bungo sambung konco jawana. Di Pawa Sangi namanya kincuang. Sambung tu. Sikoa. Ayo kincuang. Di Basumbui. Jadi bahasa daerah harus dipelajari sananya. Tidak awak bisa salah sangkong. Berbeda-beda. Atau sayu aja pai. Suatu daerah namanya dinyo Perio. Daerah lain Kambeh. Itu je tu. Perio agak panjang, Kambeh agak singkir. Pinyo itu kedua. Panjang lama dicampur jariang serak-serakan udang bayang asamnya asam balimbiang bungo sambung konco jawana. Kau nak tahu jalamak paku cuba ulang mangean lah masih mangkonya sero. Tapi seketik dan maibo menurut ketua angko dokter paku tidak mengandung gizi sanasib banajo cubada menganyang tidak bervitamin. Dia kalau lah sambure jadi makan juga oleh paku. Remetik jadi makan juga lain. Tapi walau paku itu tidak bervitamin, ada yang akan ditiru. Apa? Kesabarannya. Orang Piaman menyebut striker for life. Itu bahasa Piamannya. Yakin gigih percaya diri sabar. Boleh, Pak. Kacang benci, kacang panjang, kacang kedele, suburnya di mana? Di tanah hitam. Bagiannya bubur kan? Tapi kalau paku tak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, di salib batu inyo itu, di puncak kerambi tumbuh subur. Lain kajadi dia tok rumah bagonjong hijau, tumbuh paku saja. Walau menjadi pengembara hidupnya indah menyesu, makannya mencari sarang.
Makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gagah jo gigih carilah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi, baruka mambek paneh angin pun tak dapat lalu deulah kuah kayu gadang. Inyo bisa bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kada sabi pagi cako dilanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan lah rimbun pulau. Paneh batahun nak kabaa di parun nalun kabi, antah kogurek nan tacaboy, salagi rumpun nak dinaso nan paku babatang mati. Kalau sasaba atau apa-apa, dah kecarai lagi ini, walaupun itu bangsa. Dah bukan mau jeknya di dapat putih 30.000 sehari konyo, nalain nabi pemberi minyak. Kalau orangnya sabar istrinya, bang, Adinda akan tetap sabar. Walaupun baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada, asalkan abang tetap cinta kepada saya, biarlah kita makan nasi uduk saja. Kalau penusi tak sabar, kalau tak kawatan dua yang mau nak kira lang aja. Dan siko yang langkang lah, anak kena naruh lang aja. Jadi orang yang sabar, orang berakhlak baik. Kalau semuanya sekeluarga dia sabar, masuk surga. Surga Aden. Diucapkan salam oleh malaikat. Mudah-mudahan orang batu tanya dapat ucapan seperti itu dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Itulah tambahan dari janji yang mau tadi. Sebanyak yang mau sampaikan. Kok taboyang kuno sedang kambang terletak putih terang laki talendo buah sedang masak. Ambo mohon maaf bapak ibu buka masyarakat semuanya. Anakku wali negari wali jorong, berhati-hatilah dalam bertugas. Harapan orang kampung kita ini tertumpu kepada Ananda. Mudah-mudahan kampung kita ini bertambah baik dan kita hadapi balik gadang besok sampai balik Februari dengan tenang, aman, dan tidak ada kita yang bermusuhan walaupun berbeda pilihan. Kita jaga keamanan di kampung kita ini. Suai, takbir, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar. Maafkan boleh batin ya bu, ya pak. Kalau itu jawab sesuai jadwal kita bertemu balik. Kalau tak dulu datang itu tanda mati. Ya kan? Doa saya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau ada orang mau kita doa anak akikah, ajan Allahumma ighfir lahu betul. Ya. Kadang-kadang orang ada kata Tuhan baca doa, tidak sesuai doa yang baca itu di kejadian. Ya kan? Kali dia maaf betul. Bapak tu nombor ciri. Di mana tak jalan kabubut, daki pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui air jodanya. Di mana cako pintu ambo kamasua, sinan do ambo keluar. Lapeh lambo juatinan suci jumukonan janian. Ko ado si jarum patah, jangan disimpan di dalam piti. Ko ado kato ambo dan salah, jangan disimpan dalam mati. Parilah kadang pailah, pemaaf kadang pahalo. Mudah-mudahan kita diberi pahala yang besar oleh Allah dengan saling memaafkan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.